Tidak, Pak. Angkatannya pada manusia. Reproduksi itu sendiri untuk gampangnya adalah bertambah. Makhluk hidup selalu cenderung untuk mempertambah jumlahnya, untuk memperbanyak gen-gennya. Karena itu mereka harus bereproduksi kan. Nah, reproduksi itu sendiri terbagi dua, yaitu satu secara aseksual, yang kedua adalah secara seksual. Nah, aseksual ini gampangnya seperti ini. Ketika 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya, itu caranya adalah ini, membelah diri. Salah satu contoh dari aseksual. Sedangkan seksual harus ada jantan dan, bukan atau ya, betina. Jadi ketika aseksual, hewan tersebut tidak membutuhkan individu lain untuk berkembang biak. Sedangkan pada seksual harus ada hewan lain yang berbeda jenis kelaminnya, yaitu jantan dan betina. Biasanya dilambangkan oleh lambang ini nih. Ini lambang untuk jantan dan ini lambang untuk betina. Plus karena dia yang memproduksi anak untuk berikutnya. Nah, pada sistem reproduksi manusia, kita akan belajar tentang ini. Yang pertama, pada pria, karena itu adalah bagian jantannya kan. Pada wanita juga. Nah, pada pria dan wanita, kita akan belajar apa aja? Pertama, struktur. Sudah saya jelaskan kan, kalau dalam biologi kita belajar struktur itu adalah untuk mengetahui nama-nama organ dan bagian-bagian dari organ. Setelah tahu struktur, nama-namanya kita harus tahu fungsi dari struktur tersebut. Oke, untuk tambahan struktur fungsi ada satu lagi yang kita akan bicarakan, yaitu hormon pada pria dan pada wanita. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah tentang embrio. Embrio, karena pembahasannya sangat singkat, saya bahas ini aja langsung ya. Jadi ketika sel pria dan sel wanita itu bertemu, dia akan menjadi apa namanya? Zigot. Zigot ini akan berkembang. Satu sel menjadi dua sel melalui proses mitosis. Lalu dari dua sel menjadi 4 sel, lalu menjadi bola-bola sel yang sangat banyak. Nah, ini anggap bola-bola sel. Nah, dari bola-bola sel ini nantinya akan membentuk lekukan. Nah, lekukan ini akan membentuk bagian masing-masing. Namanya terdiferensiasi. Kita sudah belajar di jaringan tumbuhan bahwa diferensiasi adalah spesialis sel. Sel ini belum terspesialisasi, hanya bentuknya sama. Nah, bagian ini menjadi tulang punggung, ini menjadi tangan, ini menjadi jantung. Nah, itu artinya terspesialisasi. Akhirnya, dia akan membentuk janin yang kita kenal selama ini. Oke, itu adalah perkembangan dari embrio dari zigot yang artinya adalah zigot, pertemuan antara sel sperma dan ovum. Lalu menjadi bola-bola sel, ini namanya morula, lalu akan menjadi janin. Itulah yang disebut perkembangan embrio. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan bahas di bab ini juga adalah ini yang harus dihindari. Kita akan membahas ini bagian akhir. Penyakit menular seksual. Oke, sekarang kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari penjelasan tentang pria dan wanita kan? Oke, untuk secara umumnya gini deh. Saya mau nanya nih, apa beda dua kata ini? Gonad dan gamet. Ini penting sebelum kita belajar tentang struktur, fungsi, dan hormon pada pria dan wanita. Gonad dan gamet, bedanya apa? Nah, kalau belum ada gambaran, bagaimana kalau saya bilang gonadnya itu adalah testis dan pasangan gametnya adalah apa? Sperma. Sekarang kalau saya bilang gonadnya adalah ini, ovarium, gametnya adalah telur.
atau ova. Dah dapat gambaran? Hubungannya apa? Testis, sperma, ovarium, telur. Jadi, kalau saya bikin kesimpulan dari analogi ini, gonad adalah organ atau kelenjar yang kan udah lihat kan bahwa testis itu menghasilkan sperma kan. Jadi organ atau kelenjar yang menghasilkan gamet. Jadi gonad itu organnya atau kelenjarnya, sedangkan gamet itu sel yang dihasilkan oleh si gonad. Nah, uniknya di sini, pada pembelahan aseksual satu menjadi dua, jadi misalnya ini ada sel bakteri nih, membelah satu jadi dua sel. Intinya sama. Masing-masing materi genetiknya itu sama. Tapi pada pembelahan gonad dan menghasilkan gamet itu materinya tidak sama. Kenapa? Nanti saya jelaskan dari pria dan wanita. Nah, untuk pertama, selesai tentang sistem reproduksi manusia. Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur ini, fungsi pada pria. Oke, kita cukupkan sampai di sini.